Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Gerbang abadi sudah terbuka, melepaskan pancaran tak berujung, sangat surgawi. Sebuah kehendak yang kuat turun, sedingin es dan kejam, mencari tubuh si Hao, ingin memahami esensi jiwanya dan hal-hal lain. Pegang undangan dengan baik, atau jika terjadi kesalahan, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Anak muda berjubah putih itu dengan dingin mengingatkan. Huang sudah memasuki domain abadi, jadi dia tidak menurunkan posisinya lagi. Hamparan cahaya menyilaukan terbang di atas, sangat cemerlang, seolah-olah pancaran matahari terbit yang beraneka warna melonjak. Itu menutupi langit dan bumi, mengelilingi si Hao di bawahnya. Jiwa si Hao bergerak, keterampilan daunnya melonjak pesat, menjadi sedikit tidak stabil, seolah-olah dia sedang diretas. Apa yang sedang terjadi? Gumpalan kabut hitam muncul di permukaan tubuhnya, tidak banyak. Mereka mengeluarkan suara cici, seolah-olah es dan salju bersentuhan dengan api terbuka, mulai mencair dan menyebar. Kamu seharusnya bersyukur, karena Anda memegang undangan, tubuh Anda dimurnikan. Kata anak muda berambut ungu. Apa yang paling ditakuti domain abadi adalah materi kegelapan, semua gerbang akan dijaga ketat. Dengan cara ini, makhluk kegelapan tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, tidak bisa menyeberang sama sekali. Si Hao mengerutkan kening. Setelah berkultivasi begitu lama di 3000 provinsi, dia juga bertarung dengan makhluk kegelapan. Dia benar-benar telah terinfeksi oleh sedikit aura kegelapan. Tentu saja, ini juga terkait dengan dia yang melakukan kontak langsung dengan darah kegelapan. Domain abadi benar-benar sangat besar, luas dan tak terbatas, bahkan makhluk di dunia ini sendiri tidak sepenuhnya menjelajahi batasnya, ada beberapa tempat yang bahkan tidak dimasuki Raja Abadi. Setelah mereka memasuki domain abadi, yang mereka hadapi adalah kota raksasa, menjaga gerbang ini. Kemudian, mereka meminjam formasi di sini, diangkut jutaan dan jutaan li keluar. Jika tidak, bahkan sebagai makhluk tertinggi, jika mereka hanya mengandalkan penerbangan, itu akan menjadi jarak yang membutuhkan waktu tak terbatas untuk menyeberang. Terlebih lagi, bahkan formasi ini tidak membawa mereka ke tujuan mereka, jauh dari itu. Sebuah kota raksasa menutupi langit, menjulang tinggi di udara, berputar-putar dengan energi yang kacau. Bintang-bintang besar mengelilingi kota ini satu demi satu. Itu sepenuhnya berwarna ungu emas, simbol dao besar terukir di dinding. Seluruh kota itu kuno dan megah. Ini adalah salah satu kota abadi yang tidak pernah jatuh. Di tempat seperti ini, bahkan makhluk abadi sejati bisa dilihat. Itu karena kota-kota ini harus memiliki keabadian sejati yang mengawasi mereka sepanjang tahun, mereka tidak dapat dibiarkan sendiri bahkan untuk sesaat. Ini adalah kota abadi di wilayah domain abadi, bernama Kota Abadi Emas Ungu. Mereka beristirahat di sini sebentar. Si Hao menunggu beberapa saat, dan kemudian dia dipanggil oleh seorang abadi sejati. Hanya setelah secara pribadi memeriksa undangan di tangannya, dia diizinkan untuk lewat. Itu sangat ketat, abadi sejati benar-benar muncul secara pribadi. Ada desas-desus bahwa dia adalah penguasa kota ini, dengan serius memeriksa undangan ini sekarang. Itu karena kamu berasal dari dunia yang layu dan miskin itu. Anak muda berjubah itu berbicara, membawa sedikit kesombongan. Si Hao menyapu pandangannya, benar-benar ingin memukulnya. Apakah domain abadi semua itu? Mereka selalu merasa seperti berada di atas, memandang rendah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Sisi Anda memiliki kesialan dan keanehan, Anda harus diperiksa dengan cermat. Secara komparatif, meskipun anak muda berambut ungu itu liar dan liar, dia tidak terlalu kasar. Tempat yang perlu kita tuju adalah Panking City, ini adalah salah satu kota yang dikendalikan orang. Segala sesuatu dalam jutaan dan jutaan li berada di bawah pemerintahan Panking, jadi orang-orang di sini secara alami harus berhati-hati. Kata orang lain, Panking City, kota Raja Abadi sejati, serta salah satu kota kuno terbesar di domain abadi. Tidak ada yang berani bertindak liar di sini,
dari masa lalu sampai sekarang, siapa yang tahu berapa banyak era besar yang tetap berkembang. Pan Qing dikenal sebagai salah satu ahli domain abadi yang tak tertandingi, salah satu yang paling kuat. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang bisa mengatakan dari usia berapa dia berasal dengan pasti. Dia setara dengan Ao Cheng Immortal King, keduanya memiliki kekuatan untuk menyapu semua musuh di bawah langit. Kedua raja abadi itu dekat, tidak pernah bertarung satu sama lain, jadi tidak ada yang tahu mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Ketika Si Hao mempelajari hal-hal ini, dia mengangguk. Dia sebenarnya pergi ke Pan Qing City. Dia tidak tahu persis seperti apa pertemuan terhormat itu, jadi dia tidak bertindak tidak wajar sama sekali, langsung bertanya kepada anak muda berjubah putih itu. Pertemuan terhormat Persik Keabadian, pertemuan terhormat dari puluhan ribu klan. Hanya keluarga yang telah menghasilkan keabadian sejati yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana seorang kultivator mandiri dari dunia yang miskin seperti Anda memiliki hak untuk pergi. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Anak muda berjubah putih itu menanggapi dengan dingin. Apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu dijatuhkan oleh salah satu tubuh spiritualku? Anda memiliki penyakit arogansi gila Immortal Domain, itu perlu diobati. Si Hao berkata dengan sangat tidak sopan. Kamu, anak muda berpakaian putih itu melotot, mengungkapkan cahaya ganas. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah memasuki domain abadi, Huang masih akan mendominasi dan kurang ajar ini, tidak takut sama sekali. Tatapan Si Hao sengit, menatapnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, membuat tipuan. Wajahnya langsung tertutup garis-garis gelap, tekanan yang dia rasakan juga meningkat pesat. Anak muda berjubah putih itu sedikit terdiam, ini. Dia benar-benar orang gila. Mereka sudah memasuki domain abadi, namun dia masih berani mengambil tindakan terhadapnya. Dia ingin menguji Si Hao, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Dia benar-benar takut Si Hao akan menjadi gila, telapak tangannya jatuh. Saat ini, mereka sudah meninggalkan istana Tuan Kota, jadi tidak ada yang bisa melindunginya untuk beberapa waktu. Si Hao tidak merasa takut. Ada 4 orang aneh tua yang tidur di dalam dirinya, bergabung dengannya, dan yang terpenting, dia membawa dupa, pembasmi alam. Jika mereka benar-benar jatuh, memprovokasi dia, maka dia akan langsung membakarnya. Karena penguasa wilayah terlarang sudah memberitahunya bahwa dupa ini sudah cukup untuk membuat bahkan tokoh-tokoh hebat Immortal Domain merasa menahan rasa takut, apalagi yang harus ditakuti. Jarak dari kota abadi emas ungu ke kota Pan Qing sangat jauh, sebenarnya ada beberapa kosmos besar yang memisahkan mereka. Ini membuat Si Hao tercengang. Domain abadi tidak berada di hamparan kosmos yang sama. Kosmos kuno yang berbeda ini telah bergabung bersama, sekarang menjadi satu wilayah, siapa yang tahu berapa kali lebih luas daripada domain abadi tempat ini sekarang. Seseorang menjelaskan, menetralkan suasana. Kalau tidak, anak muda berjubah putih dan Huang akan saling berhadapan, mereka khawatir sesuatu akan terjadi di sepanjang jalan. Si Hao terkejut. Sepanjang jalan, dia secara bertahap mengetahui bahwa kota abadi memerintah hamparan kosmos. Jumlah keabadian sejati yang bertanggung jawab kira-kira berapa banyak kosmos kuno yang digabungkan. Wilayah ini benar-benar sangat besar. Kalau tidak, apakah menurutmu satu alam kuno dapat memelihara makhluk abadi yang sejati itu? Anak muda berjubah putih itu mencibir. Menurut apa yang mereka katakan, apa yang dibutuhkan keabadian sejati terlalu mengejutkan, membutuhkan makanan dari alam bintang. Jika tidak, tidak ada cara untuk memenuhi kebutuhan kultivasi mereka. Saat melahap esensi langit dan bumi, itu akan cukup untuk menyedot alam semesta hingga kering. Sebenarnya, domain abadi saat ini masih merupakan alam semesta yang hebat. Lihat, kosmos yang menyatu ini, ketika mereka menyusut di sini, mereka seperti langit berbintang yang berbeda. Seseorang berkata. Si Hao melihat diagram kulit binatang yang dia ungkapkan, beberapa nama laut berbintang di atasnya, setiap laut berbintang itu memiliki kota abadi yang mengawasinya. Sekarang,
Sepertinya alam semesta masa lalu benar-benar seperti domain berbintang, saling terkait, terhubung bersama, membentuk domain abadi tanpa batas saat ini. Adapun bagian paling dalam dari domain berbintang, tanah kuno yang bahkan membuat ekspresi Immortal Kings berubah, merasa menahan rasa takut terhadap mereka, ditandai dengan tengkorak, menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya. Tidak ada yang berani pergi ke sana, tidak ada cara untuk menyelidiki tempat-tempat itu. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa domain abadi memiliki total 10 gerbang Dao yang terhubung ke dunia luar, semuanya memiliki pasukan berat yang ditempatkan. Ada juga 10 kota abadi besar. Setelah melewati siapa yang tahu berapa banyak kota abadi, lautan berbintang terus-menerus melewati jauh di belakangnya. Setiap kali, Si Hao harus melalui ujian penguasa kota, prosesnya sangat ketat. Akhirnya, dengan meminjam formasi transportasi kota abadi terakhir, kelompok Si Hao tiba di tujuan mereka, kota Panking. Saat melihat raksasa absolut ini, titik awalnya tidak diketahui, titik akhir juga tidak diketahui, Si Hao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Itu benar-benar terlalu besar, tidak mungkin untuk melihat batas dengan sekali pandang. Matahari, bulan, dan bintang semua bergerak di sekitarnya. Tempat ini seperti jantung dunia. Matahari, bulan, dan lainnya semuanya seperti kunang-kunang, dekorasi. Itu melayang di kosmos begitu saja, memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang tak terpadamkan, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tepatnya Panking City, hidup berdampingan dengan dunia. Ada desas-desus bahwa karena tempat itu dibangun, didirikan di benua kuno besar yang tak terbatas yang mengambang di kosmos, tanah yang luas, kota itu juga luas dan tak terbatas, sangat besar. Saat ini, ia melepaskan energi abadi yang kuat, seluruh benua besar kuno dikelilingi oleh aura abadi. Ini tepatnya kota Panking. Di tempat ini, ada tentara kuat yang melindunginya. Saat memasuki kota, Si Hao dan yang lainnya menjalani pemeriksaan yang ketat, khusyuk dan bermartabat. Tidak ada yang berani main-main di pintu masuk kota. Para prajurit itu semua dingin dan kejam, memegang pedang Dao, semuanya mampu meretas matahari, bulan, dan bintang, sangat kuat. Si Hao tidak bisa tidak merasa cemburu. Kapan murid Stone Village bisa menjadi seperti ini? Kapan Imperial Court juga bisa memiliki kekuatan seperti ini? Mampu mengabaikan masa lalu dan masa kini, menguasai segala sesuatu di bawah langit. Di pintu masuk kota, bahkan ada makhluk abadi sejati yang mengawasi berbagai hal, secara pribadi berjaga-jaga. Setelah beberapa penyelidikan, mereka akhirnya memasuki kota. Di kota, ada beberapa pohon kuno yang setinggi langit, lama menjadi monster raksasa, mata pohon mereka menyipit, memeriksa orang-orang yang masuk, aura yang mereka keluarkan menakutkan. Panking City benar-benar terlalu besar, dibagi menjadi banyak wilayah. Mereka naik kereta perang, dibawa ke tujuan mereka. Ini adalah wilayah yang berkembang, suasana akhirnya tidak lagi gugup. Ada banyak penginapan di sini. Si Hao cukup terkejut, Immortal King City bahkan memiliki hal semacam ini. Kota Raja Abadi juga membutuhkan semua jenis barang, membutuhkan pembudidaya untuk lewat, jadi secara alami ada semua jenis pasar, penginapan, dan fasilitas lainnya. Jangan meremehkan mereka, salah satu dari penginapan ini adalah tempat pesona dan keindahan, surga keluarga abadi. Jika Anda ingin berkultivasi di sana, Anda harus membayar sedikit, kata anak muda berjubah putih. Di pinggir jalan, ada olah senjata, paviliun obat pil, dan ruang kitab suci, menjual semua jenis barang. Mereka juga bisa bertukar petunjuk dan berinteraksi dengan orang lain di sini. Itulah sebabnya tempat ini sangat ramai dan ramai, berkembang dengan aktivitas. Berbagai klan semuanya memiliki toko, penginapan, dan hal-hal lain, menjalankan bisnis, mendirikan basis di sini. Itu karena tempat ini terlalu berkembang, memiliki semua jenis harta luar biasa yang bisa ditukar. Anak muda berambut ungu, kalian kembali. Haha, kalian semua benar-benar pergi ke tanah lumpuh itu untuk mengundang seseorang. Tepat pada saat ini, seseorang menyapa, tertawa terbahak-bahak. Yi,
Mungkinkah ini junior yang kalian semua undang? Dia benar-benar berani datang. Ini adalah pembudidaya, usia mereka yang sebenarnya sulit ditentukan, semuanya cukup kuat. Mata yang memimpin sangat cemerlang, menatap si Hao terus-menerus. Huolan, aku memperingatkanmu sekarang, jangan bertindak sembarangan. Ini adalah seseorang yang kami bawa dengan undangan dari klan Raja Abadi. Kata pemuda berambut ungu itu, tubuhnya menegang, takut terjadi sesuatu di sini. Itu karena teman-teman keluarga Huo sangat ingin mencobanya, sepertinya mereka ingin mengambil tindakan. Kalau begitu kita bertemu saja di pertemuan terhormat Persik Keabadian. Kita berangkat dulu. Yang bernama Huolan, juga yang baru saja tertawa terbahak-bahak dan pemuda yang ingin bertindak melambaikan tangannya, membawa yang lain pergi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Keluarga ini tidak mudah diprovokasi. Baru-baru ini, seorang senior dari kawan-kawan itu mencapai keabadian, kekuatan klan ini menjadi lebih kuat lagi. Mereka adalah keluarga abadi sejati untuk memulai, tetapi sekarang, mereka memiliki abadi sejati lainnya. Pentingnya ini sangat bagus. Bahkan di domain abadi, tidak ada banyak makhluk abadi, jumlah yang bisa dihitung. Di mana King Yi? Aku ingin bertemu dengannya, kata si Hao. Ketika anak muda berjubah putih mendengar ini, dia langsung mencibir, berkata, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Ini bukan dunia hancur yang miskin dan sunyi. Di domain abadi ini, bahkan jika Anda adalah naga sejati, Anda harus sujud, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu memiliki penyakit mental yang harus disembuhkan. Si Hao menatapnya. Kamu, anak muda berjubah putih itu melotot, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Jubah putih, kalian semua kembali. Jangan bilang ini si Udik yang mengembalikan keluarga Ao dengan wajah tertutup tanah. Tawa tak terkendali terdengar. Ini jelas merupakan murid keluarga yang berpengaruh. Beberapa pelayan mengikutinya. Kepalanya yang berambut emas panjang tersebar ke bawah, matanya membawa perasaan yang sangat provokatif. Saat ini menatap si Hao, wajahnya membawa senyum aneh. Pemuda berambut ungu dan yang lainnya langsung merasakan sakit kepala. Mereka bertemu dengan Raja Iblis kecil. Ini jelas bukan tuan muda yang baik untuk diprovokasi, terkait dengan keluarga Raja Abadi. Hehehe, aku menyukainya. Membiarkan keluarga Ao menderita kerugian membuatku paling bahagia. Tawa ringan terdengar dari ujung jalan. Sosok wanita yang sangat cantik berjalan mendekat. Ini adalah wanita berpakaian ungu yang membawa jenis udara mulia alami, jelas bukan seorang kultivator wanita dari keluarga biasa. Meskipun penampilannya menawan dan mengharukan, ada tekanan tidak jelas yang memancar darinya yang membuat orang lain tidak berani memandang rendah dirinya. Keluarga Ao terlalu arogan, membual tentang bagaimana mereka bisa menyapu semua lawan di bawah langit. Yang terbaik adalah jika seseorang bisa menonjol, langsung saja menekan apa yang disebut keluarga muda yang hebat. Wanita berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata ini, tidak takut pada keluarga Ao, berani mengatakan bahwa dia ingin mereka menderita dengan keras. Ini benar-benar mengejutkan. Peri Qinlin, mengapa ada kebutuhan untuk mempersulit kita? Anak muda berjubah putih mengungkapkan senyum pahit. Pria dan wanita di depan mereka ini benar-benar tidak baik untuk diprovokasi. Orang-orang di belakang mereka terlalu tangguh. Saya hanya mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Qinlin berpakaian ungu berjalan mendekat dengan santai. Dia memandang si Hao, pada akhirnya bergumam pelan, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia telah mendengar tentang keluarga Ao yang sangat menderita, tetapi sekarang dia melihat si Hao sendiri. Dia tidak melihat sesuatu yang sangat mencengangkan dari pemuda ini. Sebaliknya, si Hao terlalu lembut dan cantik, seperti pria muda di sebelah. Ekspresinya tenang dan tenang, tampak tidak berbahaya. Inikah orang jahat yang berani menantang keluarga Ao? Kamu benar-benar cukup berani, menggunakan keuntungan rumahmu untuk menggertak keturunan Ao Cheng Immortal King di duniamu, merebut All Dao Tree. Apakah Anda makan hati abadi atau kantong empedu Raja Iblis? Anak muda berambut emas itu berbicara, matanya berbinar, tatapannya cukup tajam.
Dia berdiri di sana bersama para pengikutnya, memelototi Si Hao seperti sedang mengincar mangsanya, tampak seperti ingin mengambil tindakan. Namanya Jinsu, keluarganya tepatnya berada di kota Panking ini, sebuah keluarga abadi sejati itu sendiri. Sementara itu, adik perempuannya bahkan lebih menikah dengan seorang jenius surgawi Pan Yi, keturunan Raja Pan. Jenius warping surga itu Pan Yi adalah individu yang garang yang berani melawan anak muda keluarga Ao secara langsung. Kekuatannya menakutkan, setara dengan Ao Gan keluarga Ao. Itulah mengapa Qin Lin dan Bai Ze, orang-orang ini, merasa cukup sakit kepala sekarang karena mereka menghadapi Raja Iblis ini, tidak mau memprovokasi dia. Latar belakang tuan muda ini terlalu hebat, dan dia tidak bisa dinalar, sedikit. Justru karena identitasnya dan hubungannya dengan klan Raja Pan, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dia. Pangeran Jinsu, saya harus meminta Anda untuk tidak mempersulit kami. Anak muda berjubah putih Bai Ze berjalan, kata-katanya hati-hati. Jika tidak perlu, dia benar-benar tidak akan mau berbenturan dengan orang-orang ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Siapapun yang berani menyentuhnya justru menjadikanku musuh mereka. Qin Lin menyuarakan pikirannya, pakaian ungu berkibar, bibir merah cerah, sosok yang sangat mempesona. Bai Ze, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu cegah, statusmu masih belum cukup. Jinsu berbicara, memandang anak muda berjubah putih, pemuda berambut ungu dan yang lainnya dengan jijik. Dia sudah bersikap cukup sopan. Jika itu orang lain, dia tidak akan memiliki kesabaran sebanyak ini. Itu karena anak muda berjubah putih dan yang lainnya menjadi makhluk tertinggi di usia yang begitu muda, semuanya adalah individu yang ganas. Mereka semua adalah individu yang memiliki harapan untuk menjadi keabadian sejati di masa depan, jadi bahkan kekuatan tingkat atas pun tidak mau melihat mereka mati tanpa alasan. Banyak orang yang bersedia mengikat mereka. Pangeran Su, kali ini, ketika kami memasuki domain abadi, kami tidak hanya menerima keputusan keluarga Ao, ada juga keputusan keluarga Pan. Kalau tidak, tidak mungkin kita bisa datang ke sini. Anak muda berjubah putih Bai Ze mengingatkan. Oh, begitu. Kalau begitu aku tidak akan mempersulit kalian semua, aku hanya ingin mengatakan beberapa hal padanya. Kata Jinsu. Jinsu, aku memperingatkanmu, jangan bertindak sembarangan. Ini adalah seseorang yang diminati oleh kakak perempuan ini. Qin Lin memiliki senyum di wajahnya, matanya yang besar menjadi bulan sabit, sangat menawan. Apakah tertarik, atau hanya tertarik? Haha, Jinsu tertawa keras. Yang terbaik adalah jika kamu tidak membuat masalah, atau aku akan mematahkan kakimu. Qin Lin mencibir. Jinsu langsung tertawa. Aku tahu bahwa teman dadamu adalah pasangan alami dengan anak muda yang hebat dari keluarga Ao, tetapi sedikit hal tak terduga terjadi. Apakah Anda mencoba untuk membalas dendam pada keluarga Ao untuk teman dada Anda? Jangan khawatir, aku juga tidak punya perasaan yang baik untuk keluarga Ao, lebih dari senang melihat mereka menderita. Si Hao tidak mengatakan apa-apa selama ini, tapi dia mengerti beberapa hal yang tersirat. Hubungan antara orang-orang ini benar-benar kacau. Berat, ku dengar pohon Oldao ada di tanganmu. Tawarkan saja dengan hormat kepada saya dan saya akan menyiapkan beberapa prospek untuk Anda. Kamu tidak perlu kembali ke alam bawah yang miskin itu lagi. Kata Jinsu. Si Hao tidak memperhatikannya, hanya melihat ke kejauhan seperti itu, menilai kota Panking yang megah dan besar. Keluarga Ao membutuhkan benih surgawi yang luar biasa. Keluarga Jin dan keluarga Pan juga membutuhkannya. Jika Anda menawarkannya, manfaatnya akan luar biasa. Jinsu menyarankan. Si Hao memberinya tatapan jijik. Hubungan antara orang-orang ini benar-benar sesuatu, penuh persaingan, memiliki semua jenis hubungan perkawinan. Berat, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku atau tidak? Anda masih tidak dengan hormat menawarkannya. Teriak Jinsu. Dia melihat bahwa si Hao tidak memperhatikannya selama ini, ekspresinya segera menjadi garang, penuh dengan jenis ketidakteraturan. Si Hao tetap sepenuhnya tenang. Dia memandang orang-orang di sekitarnya, berkata, siapa rambut kuning ini?
Dia sangat berisik seperti cerewet, tidak mau berhenti. Setelah hening sejenak, semua orang tercengang, termasuk pengikut Jinsu. Mereka semua tercengang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka melihat hantu ketika mereka melihat anak muda yang sangat muda dan cantik itu. Baru sekarang Qin Lin tersadar dari linglung, tidak memedulikan penampilannya sama sekali, segera menutup mulutnya dan tertawa keras. Haha, bocah rambut kuning, kotak obrolan, haha, itu terlalu akurat. Bai Ze dan yang lainnya langsung terdiam. Orang ini terlalu berani kan? Dia baru saja memasuki domain abadi. Apakah dia akan segera berbenturan dengan Raja Iblis kecil? Mereka berlima merasakan sakit kepala. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Huang, tetapi kata-kata ini sudah diucapkan, bagaimana mungkin Jinsu di sisi lain membiarkan masalah itu begitu saja? Rambut kuning. Hidung Jinsu hampir bengkok karena marah. Ada seseorang yang berani memanggilnya ini. Pada saat yang sama, hal yang paling dibenci adalah memanggilnya kotak obrolan, ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Orang ini pasti telah memakan kantong empedu Raja Abadi, berani mengejeknya seperti ini, hanya mencari kematian. Brat, kamu punya nyali. Jinsu berkata dengan gigi terkatup. Dia benar-benar sangat marah. Huang mengatakan ini adalah satu hal, tetapi yang paling dia benci adalah sikap pihak lain, acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Ekspresi, ketenangan itu, benar-benar melampaui kebencian. Kalian semua mengundang saya ke domain abadi, jangan bilang itu hanya untuk mendengarkan obrolan ini terus-menerus di sini. Si Hao bertanya pada Bai Ze dan yang lainnya. Bai Ze, anak muda berambut ungu Zikun, dan individu lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mulut kawan ini benar-benar bukan hanya tingkat garang yang normal. Jinsu hanya marah sampai dia ingin tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seseorang yang bahkan lebih daripada dirinya sendiri. Berani menantangnya seperti ini, cukup rendah. Qin Lin tertawa tanpa henti, sosoknya cantik saat bergoyang-goyang, menarik perhatian dari segala arah. Brat, kamu cukup berani. Jinsu menunjuk si Hao, hampir menyentuh hidungnya. Cahaya dingin melintas melewati mata si Hao, hendak mengambil tindakan. Bai Ze buru-buru melangkah maju, mendorongnya ke samping. Pada saat yang sama, Zikun juga menghentikan Jinsu, berkata, Pangeran Jin, Anda harus memahami bahwa Raja Pan telah mengeluarkan keputusan bahwa jika seseorang mengambil tindakan di kota Raja Pan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ekspresi Jinsu menjadi kaku. Biasanya, jika tidak ada yang memperhatikan, menyebabkan sedikit masalah tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar memulai pertarungan dengan serius, mengejutkan Pan King, maka konsekuensinya pasti akan serius. Dikabarkan bahwa di masa lalu, ada dua abadi sejati yang memiliki konflik, bertarung di kota Pan King, melanggar aturan, dan pada akhirnya, mereka berdua dibunuh oleh Pan King. Bukankah ada arena pertarungan? Jika ada konflik dan perselisihan, kita bisa pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah. Jinsu tersenyum jahat. Dia memandang si Hao, berkata, apakah kamu berani atau tidak? Jika orang-orang yang terlibat tidak mau pergi, tidak ada yang bisa memaksa mereka. Kata Zikun. Kenapa aku harus memberimu petunjuk? Si Hao bahkan tidak menatap lurus ke arahnya. Jinsu benar-benar sangat marah hari ini. Siapa orang ini? Dia berasal dari alam yang lebih rendah, tempat yang sangat miskin, tetapi dia melangkah lebih jauh dari dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Brat, aku menemukan bahwa kamu sangat mirip denganku. Meskipun saya sangat marah saya ingin membunuh Anda, itu sedikit selera saya. Jika Anda bertarung melawan saya dan tidak tampil terlalu buruk, saya bersedia berteman dengan Anda. Bai Ze dan Zikun terdiam. Bahkan ini adalah suatu hal. Pangeran keluarga Jin menjadi gila karena marah, kan? Burung dari bulu. Qin Lin segera menyimpulkan. Si Hao tidak menghargai kebaikan ini, berkata, kamu jelas, siapa yang seperti kamu?
Seseorang sepertiku yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Abadi tidak punya waktu untuk berlatih denganmu. Berat, apakah kamu mencari kematian? Jinsu merasa bahwa orang ini benar-benar terlalu rendah, bahkan lebih baik dalam berbicara daripada dia. Pada kenyataannya, dia juga memahami watak alaminya sendiri, sangat kasar. Hari ini, dia merasa seperti dia bertemu seseorang seperti dirinya, tetapi dia langsung dipandang rendah. Jika Anda memasuki arena, ada taruhannya. Jika saya kalah, maka saya akan memberi Anda harta dao abadi yang menakjubkan. Jika Anda kalah, Anda akan menyerahkan pohon semua dao. Bagaimana dengan itu? Kata Jinsu. Dia juga kehilangan kesabaran, ingin menggoda si Hao. Namun, dia tahu bahwa orang-orang dengan temperamen seperti ini kemungkinan besar akan tetap tidak tergerak. Meski begitu, apa yang benar-benar tak terduga adalah mata bocah ini langsung menyala, memiliki tampilan yang cukup kikir. Harta abadi. Ceritakan sedikit lagi. Semua orang segera menjadi terdiam. Bukankah orang ini sangat pantang menyerah? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Jinsu memiliki ekspresi terkejut, menatap si Hao, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata, musim semi surgawi, musim semi abadi, semuanya adalah zat budidaya. Untuk duniamu yang miskin, itu semua adalah hal yang baik. Apakah Anda bersedia bertaruh? Bukannya aku tidak memiliki hal semacam ini. Meskipun saya tidak punya banyak, itu tidak terlalu berharga. Aku bisa memberimu itu dalam jumlah besar. Kata Jinsu. Berapa jumlah yang besar? Si Hao bertanya. Cukup bagimu untuk berkultivasi selama 10.000 tahun. Kata Jinsu. Sebagai makhluk tertinggi Dao ekstrim, tak tertandingi dari masa lalu hingga sekarang, aku tidak membutuhkan hal-hal itu. Namun, murid-muridku memang membutuhkan mereka. Kamu benar-benar kurang ajar. Jinsu menemukan bahwa orang ini bahkan lebih sombong daripada dirinya sendiri, terlalu. Bahkan Qinlin terdiam. Dari dulu sampai sekarang, berapa banyak orang yang berani mengklaim Dao ekstrim di Supreme Being Realm, apalagi, dia bahkan mengatakan tak tertandingi dari masa lalu sampai sekarang. Ini benar-benar agak gila. Berapa banyak sumber daya Dao abadi yang kamu inginkan? Jinsu bertanya dengan gigi terkatup. Dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan si Hao lagi. Siapkan 800 bagian untukku, masing-masing cukup untuk satu orang berkultivasi 100.000 tahun. Dengan cara ini, saya mungkin mempertimbangkan untuk setuju. Kata si Hao. Kenapa kamu tidak pergi saja ke neraka? Jinsu benar-benar sangat marah. Bahkan di domain abadi, mata air abadi dan lainnya adalah sumber daya yang tak ternilai. 800 bagian, masing-masing cukup untuk mengolah 100.000 tahun. Bahkan jika mereka menggali seluruh tambang musim semi abadi, itu masih tidak akan cukup. Chatterbox, kupikir kamu tangguh, tapi kamu sebenarnya semiskin ini. Kalau begitu mari kita tidak bertaruh lagi. Tidak mungkin dia bisa mengakui kekalahan. Jinsu ingin memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Saya tidak punya banyak, saya hanya memiliki musim semi abadi, cukup untuk 100 orang untuk berkultivasi 10.000 tahun. Kata Jinsu. Baiklah kalau begitu, kita akan memperlakukannya sebagai hidangan pembuka. Aku akan mengambil sedikit musim semi abadimu terlebih dahulu. Si Hao mengangguk, sepertinya dia dengan enggan menerima ini. Apa kamu yakin bisa menang melawanku? Jinsu tidak bisa menahan diri lagi. Dia benar-benar ingin bertarung di sini di jalan, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri, takut Pan Qing akan membunuhnya. Si Hao tetap sangat tenang, menepuk pundaknya dan berkata, benar, kamu dapat memanggil beberapa teman untuk pergi bersamamu, membawa semua jenis harta abadi. Pihak kami di sana sangat kekurangan sumber daya seperti ini. Ini hanya sedikit terlalu penuh kebencian, kan? Jinsu marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau, benar-benar akan meledak. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi semua teman saya, mereka akan segera datang, hehe. Di samping, Peri Qinlin saat ini sedang melambaikan artefak magis yang dapat berkomunikasi dengan teman-temannya di kota.
Kami juga sudah menghubungi pihak kami. Jika Anda benar-benar memiliki keterampilan, maka tunggu saja orang-orang dari semua sisi mengambil tindakan. Di samping, orang lain berbicara. Itu karena ini adalah kota yang paling berkembang, Panking City, orang-orang datang dan pergi. Sementara itu, Qin Lin dan Jin Su, keduanya bukanlah sosok biasa. Mereka berhenti di sini secara alami menarik perhatian banyak orang. Mereka segera tahu apa yang terjadi. Saya telah menghubungi orang-orang Panking Clan. Saya telah memberitahu keluarga Huo, keluarga Gu, klan Raja Merak, dan pewaris keluarga tingkat atas lainnya. Hehe, aku sudah memberitahu orang-orang itu dari 3 keluarga Raja Abadi yang agung. Mereka yang menonton tidak takut hal-hal menjadi lebih besar. Keributan besar pasti terjadi di Panking City. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.